mudah bagi kami ya Tuhan untuk menyanyikan pujian ini. Tetapi kami sadar ya Tuhan di dalam keberdosaan dan kerapuhan kami, tidak mudah kami untuk mempraktekkan dan menghidupi pujian yang baru saja kami nyanyikan ini. Di sepanjang hidup kami ya Tuhan selalu akan ada tarik-menarik yang begitu kuat antara kerinduan dan hasrat untuk menyenangkan diri kami sendiri dan kerinduan untuk menyenangkan hati Tuhan. Kami sadar ya Tuhan di dalam kerapuhan, kelemahan dan keberdosaan kami lebih banyak memikirkan perasaan kami sendiri, keinginan kami sendiri, kehendak kami sendiri, kesenangan kami sendiri, lebih daripada kami memikirkan dan merindukan perasaan Tuhan, keinginan dan kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Itulah sebabnya ya Tuhan kami sungguh membutuhkan anugerah dan belas kasihan Tuhan untuk menata hati kami, mengkalibrasi ulang hati kami, sehingga hati kami boleh menjadi hati yang senantiasa terpikat kepada Tuhan, merindukan Engkau, mendambakan Engkau, menjadikan dirimu sebagai sumber kepuasan, kebahagiaan, dan kebermaknaan diri kami lebih daripada segala-galanya. Kami sadar ya Tuhan di dalam keberdosaan kami sejak lahir, kami begitu ahli untuk membuat berhala-berhala di dalam hidup kami. Sesuatu yang kami puja, yang kami tinggikan, yang kami muliakan, yang kami dambakan, yang memikat hati kami lebih daripada diri Tuhan. Dengan kekuatan kami sendiri ya Tuhan, kami tidak mungkin dan tidak mampu untuk menyingkirkan berhala-berhala itu di dalam hati dan hidup kami. Hanya dengan kemurahan-Mu, hanya dengan anugerah-Mu, hanya dengan kuasa-Mu, kami ditolong dan dimampukan untuk menyingkirkan berhala-berhala itu, dan biarlah hati dan hidup kami hanya dikendalikan, dituntun, dikuasai oleh Tuhan dan firman. Bersabdalah ya Tuhan kepada kami, sebab kami umat-Mu siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Salam, selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, seperti yang saya sampaikan di dalam kebaktian awal tahun 1 Januari yang lalu, saudara, selama beberapa minggu ke depan sampai dengan minggu pertama bulan Februari 2024 ini, kita akan membahas topik yang berseri dengan tema besar adalah Divine Direction. Yaitu bagaimana saudara kita itu boleh mengenali tuntunan Allah, tuntunan ilahi di dalam hidup kita. Oleh karena saudara, setiap hari kita itu diperhadapkan kepada berbagai macam keputusan-keputusan di dalam hidup ini, mulai dari keputusan-keputusan yang sangat sederhana sampai kepada keputusan-keputusan yang rumit, yang sulit, yang tidak mudah. Dan di dalam mengambil keputusan-keputusan hidup, termasuk juga di dalam merespons, bersikap terhadap berbagai situasi di dalam hidup ini, kita itu sangat membutuhkan tuntunan Tuhan. Oleh karena saudara, kita harus sadar, hidup ini bukan bicara tentang agenda kita sebenarnya. Tetapi hidup ini adalah bicara tentang agenda Tuhan yang ingin digenapi melalui diri saudara dan saya. Hidup kita adalah milik Tuhan, nafas hidup kita adalah milik Tuhan, kekayaan kita, talenta-talenta kita, kemampuan kita adalah milik Tuhan. Itulah sebabnya kita tidak boleh menggunakan semuanya itu dengan cara kita sendiri, standar kita sendiri, keinginan kita sendiri. Karena kita adalah milik Tuhan. Kita harus menggunakan hidup yang Tuhan berikan ini sesuai dengan apa maunya Tuhan, rancangan Tuhan, mendesain kehadiran engkau dan saya di tengah-tengah dunia ini. Nah saudara-saudara, saya ingin mengajak kita saudara pada hari ini membahas tentang bagian dari Divine Direction, tuntunan ilahi, yaitu bagaimana kita mengenali suara Allah di dalam hidup kita. Saya ingin mengajak kita saudara untuk membuka dua bagian firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan firman pada pagi hari ini. Yang pertama adalah
dari Amsal pasal yang keempat Amsal 14 ayat yang ke-12. Amsal pasal yang ke-14 ayat yang ke-12, demikianlah firman Tuhan. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang pertama dikatakan demikian, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau misalnya saudara kita itu pergi ke satu kota atau ke satu daerah, yang kita itu mungkin baru pertama kali ke tempat itu. Anggaplah misalnya saudara sebelumnya belum pernah ke kota Bogor dan saudara mengendarai mobil di kota Bogor. Saudara belum hafal, belum tahu banyak tentang jalan-jalan yang ada di kota Bogor. Saudara mungkin ingin ke restoran tertentu, ingin kuliner atau menikmati tempat-tempat wisata tertentu di Bogor, saudara. Nah maka saudara, bagi kita yang belum hafal dan belum tahu jalan-jalan yang ada di Bogor, kita memerlukan panduan, kita memerlukan arahan untuk kita bisa sampai ke tempat tujuan yang kita tuju. Nah zaman sekarang saudara kita sudah sangat dibantu dengan Google Maps dan juga Waze untuk mengarahkan kita di dalam perjalanan kita. Nah kalau kita saudara tidak tahu jalan yang kita tuju, tidak ada yang mengarahkan kita, tidak ada yang memandu kita saudara, maka kita akan tersesat dan tidak mungkin dapat sampai ke tempat tujuan dengan baik. Nah saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, demikian juga di dalam kehidupan ini. Kita harus menyadari bahwa engkau dan saya itu adalah manusia yang begitu terbatas, manusia yang begitu rapuh. Sekalipun kita sadar di dalam hidup ini kita perlu merencanakan, memplanning, dan mengerjakan bagian dan tanggung jawab kita dengan sebaik mungkin di dalam hidup ini. Merencanakan, memplanning masa depan kita, baik di dalam karir kita, pekerjaan kita, atau apapun juga. Tetapi kita harus sadar, kita ini bukanlah pemegang remote control kehidupan ini. Sekalipun kita ini punya kuasa, tetapi kita itu bukan Tuhan yang maha kuasa, yang bisa memastikan 100% apa yang terjadi di depan kita. Itulah sebabnya saudara kita membutuhkan tuntunan Tuhan. Kita perlu saudara memiliki hikmat Tuhan. Supaya kita menjalani hidup ini bukan berdasarkan cara kita sendiri, keinginan kita sendiri, tetapi bagaimana kita menjalani hidup ini sesuai dengan desain Allah, rancangan Allah. Engkau ada di tengah-tengah dunia ini bukan hal yang kebetulan. Bukan sekedar keinginan biologis orang tua kita sehingga kita lahir ke dalam dunia ini. Tetapi saya percaya ada maksud dan tujuan Allah yang agung, yang mulia. Engkau dan saya hadir di tengah-tengah dunia ini. Nah saudara-saudara, kalau kita membaca Amsal pasal yang ke-14 ayat yang ke-12 tadi, saudara, dikatakan ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Nah di dalam keberdosaan kita saudara, seringkali kita ini menjalani hidup ini, atau memilih jalan hidup yang kita tempuh, itu hanya berdasarkan keinginan kita, kemauan kita, selera kita. Yang penting jalan itu mengenakan mungkin, yang mungkin jalan itu menguntungkan buat kita, yang mungkin jalan itu lebih mudah bagi kita, tetapi kita mengabaikan Tuhan, mengabaikan tuntunan Tuhan dan firman-Nya di dalam menjalani langkah-langkah kehidupan kita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, fakta sejarah dan fakta kehidupan saudara menunjukkan sebuah fakta. Seringkali pengejaran kita terhadap kebahagiaan di dalam hidup ini, tanpa disertai dengan hati yang mengasihi Tuhan, tanpa disertai dengan ketundukan dan ketaatan kepada Tuhan,
pengejaran terhadap kebahagiaan itu yang terpisah dari diri Allah seringkali membawa kita justru kepada ketidakbahagiaan yang akhirnya melukai dan membuat hidup kita lebih menderita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam Amsal pasal yang ke-14 ayat 12 ini saudara mengingatkan kepada kita semua, saudara dan saya, supaya kita ini waspada, mencermati, berhati-hati di dalam setiap langkah-langkah kehidupan kita. Di dalam kita mengambil keputusan-keputusan, di dalam kita bersikap merespons berbagai macam situasi-situasi hidup yang kadang-kadang unpredictable, yang di luar dugaan kita. Kita perlu bijaksana, kita perlu waspada, kita perlu melangkah menjalani hidup ini dengan kehati-hatian. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, salah satu hal yang sangat penting, saudara, supaya kita ini dapat berjalan dalam tuntunan Allah, maka kita perlu peka mengenali suara Allah dalam hidup kita. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya ingin menjelaskan bahwa yang dimaksudkan dengan suara Allah di sini, God's voice, itu saudara jangan saudara pahami secara sempit, hanya berkaitan seolah-olah Allah itu berbicara audible. Ya, seperti saya berkhotbah kepada saudara, saudara mendengar suara saya dengan jelas di telinga saudara. Betul saudara, seperti yang nanti akan saya jelaskan, bahwa Allah masih mungkin di dalam kondisi-kondisi khusus, kepada orang-orang tertentu dengan cara-cara yang khusus, di dalam kedaulatannya dan kemahakuasaannya, dia masih bisa berbicara secara audible, secara direct kepada kita. Tetapi saudara, ini bukanlah sebuah pola yang normatif, dalam arti tidak selalu Allah berkomunikasi kepada kita dengan cara demikian. Dan ini bukan menjadi sesuatu yang harus kita kejar-kejar dan kita cari-cari di dalam hidup kita. Dan ini juga saudara adalah sebuah pengalaman yang unik. Artinya mungkin ada orang-orang tertentu di dalam kasus-kasus tertentu yang membutuhkan penyataan kehendak Allah secara personal. Allah mengkomunikasikan dirinya, berkata-kata secara langsung, audible. Tetapi tidak semua orang Kristen, saudara, mengalami akan hal itu. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya percaya satu hal, saudara. Kalau kita mempelajari apa yang diajarkan oleh Alkitab, maupun juga kita memperhatikan apa yang terjadi di dalam sejarah gereja dan sejarah kekristenan, saudara. Bahwa Allah adalah pribadi yang dapat menggunakan berbagai macam cara, berbagai macam sarana untuk berkomunikasi, untuk berbicara kepada kita. Di dalam kedaulatan dan anugerahnya, Allah mungkin bisa berbicara langsung, audible, seperti dia berbicara kepada Musa, seperti dia berbicara kepada Abraham. Tetapi saudara, tidak selalu suara Allah itu saudara harus dipahami secara sempit seperti itu. Kadang-kadang saudara, Allah bisa berbicara lewat orang-orang yang terdekat dengan kita. Kadang-kadang Allah bisa berbicara melalui sahabat-sahabat rohani kita. Kadang-kadang Allah bisa berbicara melalui orang-orang yang dipakai oleh Allah yang cukup dewasa rohaninya untuk membantu kita di dalam melihat sebuah masalah secara lebih utuh dan di dalam mempertimbangkan pengambilan-pengambilan keputusan di dalam hidup kita. Kadang-kadang Allah bisa berbicara melalui peristiwa-peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kita. Entah itu peristiwa yang menyenangkan maupun juga yang tidak menyenangkan kita. Allah bisa berbicara kepada kita, saudara, ketika kita berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan, mencari pimpinan dan kehendak-Nya. Allah juga bisa berbicara kepada kita ketika kita bersaat teduh, ketika kita membaca dan merenungkan firman, ketika kita mengevaluasi diri kita, ketika kita menangisi kegagalan kita untuk hidup mengasihi Tuhan.
Allah bisa berbicara kepada kita di dalam momen-momen seperti ini. Allah juga bisa berbicara kepada kita, saudara, ketika kita menaikkan pujian kepada Allah. Allah juga bisa berbicara kepada kita di tengah-tengah ibadah yang sedang kita jalani pada saat ini. Allah kita adalah Allah yang maha besar, yang maha kuasa, yang maha berdaulat, dan Dia bisa menggunakan berbagai macam cara dan sarana untuk berkomunikasi, untuk bercakap-cakap dengan kita. Seperti seorang bapak yang rindu berbicara, yang rindu berkomunikasi, yang rindu membangun relasi dengan anak-anaknya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, masalahnya adalah ada banyak hal, saudara, di dalam hidup ini yang seringkali menghalangi, yang seringkali mengganggu, yang seringkali mendistraksi engkau dan saya untuk dapat mengenali dan mendengarkan suara Allah dalam hidup. Saudara-saudara, seringkali saudara kita itu lebih mendengarkan suara sahabat-sahabat kita, teman-teman geng atau kelompok kita, peer group kita, lebih daripada kita mendengarkan suara Allah. Seringkali saudara kita lebih mendengarkan apa kata orang ketimbang apa kata Allah yang menjadi suara Allah dalam hidup kita. Sekali lagi saudara, seperti yang saya katakan tadi, bukannya berarti kita tidak peduli dengan apa kata orang. Bukannya kita tidak perlu peduli dengan apa kata sahabat-sahabat kita. Bukannya kita tidak peduli dengan apa kata kelompok kita atau peer group kita. Apalagi kalau orang itu adalah orang-orang yang cukup dekat, yang cukup mengenal diri kita. Tetapi poin saya adalah, apakah ketika kita merespons, mengambil keputusan, menyikapi sebuah masalah dalam hidup ini, apapun juga bentuknya, yang pertama-tama kita rindukan adalah kita ingin Tuhan berbicara kepada kita. Kita menginginkan Dia, kita merindukan Dia, kita mendambakan kehadirannya. Supaya apa? Supaya kita ini tidak salah langkah dan tidak salah arah di dalam hidup ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita harus menyadari, saudara, sekalipun Allah bisa berbicara di dalam berbagai macam cara dan di dalam berbagai macam sarana. Tetapi kita harus mengingat bahwa Allah terutama sekali berbicara kepada kita melalui firman-Nya yang tertulis di dalam Alkitab. Oleh karena apa? Oleh karena kita sadar, saudara, Alkitab ini adalah firman Allah yang tertulis tanpa salah. Di dalam Alkitab inilah Allah menyingkapkan isi hatinya. Di dalam Alkitab inilah Allah menyatakan kehendaknya dan perintah-perintah moralnya di dalam hidup kita. Mana yang boleh kita lakukan, mana yang tidak boleh kita lakukan. Di dalam Alkitab inilah saudara Allah memberikan tuntunan kepada kita melalui terang kuasa Roh Kudus bagaimana kita menghidupi kehidupan ini sesuai dengan keinginan Allah. Namun demikian saudara, walaupun Allah terutama sekali berbicara melalui kita, melalui firman Allah yang tertulis yaitu Alkitab di dalam kuasa Roh Kudus, saya ingin mengajak kita saudara untuk tidak jatuh ke dalam salah satu dari dua ekstrim yang salah ini. Yang pertama saudara, ekstrim yang harus kita hindarkan adalah kita itu sangat menekankan perasaan yang personal dan subjektif dengan Allah dan kita itu mengecilkan peran Alkitab dalam hidup ini. Sehingga saudara ketika kita ingin mengambil keputusan, ketika kita ingin menyelesaikan sebuah masalah, kita tidak mencari tuntunan Tuhan di dalam prinsip-prinsip firman Tuhan yang diajarkan di dalam Alkitab, tetapi fokus kita hanya mencari bagaimana caranya Tuhan berbicara kepada saya. Bagaimana caranya Tuhan menyampaikan suaranya kepada saya. Saudara-saudara, kita perlu berhati-hati dalam hal ini. Kalau ini saudara yang menjadi tekanan di dalam kehidupan kita, maka kita ini akan menjadi orang Kristen yang sangat merendahkan, yang sangat meremehkan peran Alkitab di dalam hidup kita. Saudara-saudara, kalau semua kehendak Allah
dikomunikasikan oleh Allah secara audible, ya, berkata-kata kepada kita, atau mungkin Allah berbicara di dalam hati nurani kita, atau Allah berbicara lewat suara batin kita. Semua bentuk komunikasi kehendak Allah dinyatakan dalam cara seperti itu. Pertanyaannya, apa gunanya saudara kita baca Alkitab? Apa gunanya kita belajar firman? Apa gunanya ada orang-orang tertentu yang menyerahkan diri dan waktunya untuk belajar khusus akan firman Tuhan? Maka saudara, kita perlu berhati-hati akan hal ini. Lalu yang kedua, saudara, kita juga perlu berhati-hati supaya kita tidak memberhalakan Alkitab dalam hidup ini. Saudara-saudara, betul Alkitab adalah firman Allah tanpa salah, yang memiliki otoritas yang tertinggi, yang memiliki wibawa yang tertinggi di dalam ajaran dan di dalam kehidupan praktis bergereja. Artinya apa, saudara? Kita menyatakan semuanya itu benar atau salah, ajaran ini benar atau salah, itu bukan berdasarkan keinginan saya, bukan berdasarkan selera saya, bukan berdasarkan like dislike saya, tetapi apa kata Alkitab, apa kata firman Tuhan. Tetapi saudara, kita harus menghindarkan diri dari orang-orang tertentu atau aliran-aliran tertentu, saudara, yang berkata seperti ini. Pak, dulu Tuhan itu bisa berbicara langsung terhadap Musa, berbicara langsung kepada Abraham, berbicara langsung kepada nabi-nabi. Itu kan, Pak, adalah kondisi pada saat waktu itu Alkitab belum selesai ditulis. Alkitab itu belum dikanonkan. Kita belum punya Alkitab 66 kitab seperti ini loh, Pak. Makanya Tuhan berkomunikasi kepada kita lewat cara-cara seperti itu. Sekarang kan Pak, Alkitab sudah lengkap. Tuhan sudah memberikan tuntunannya, menyatakan kehendaknya kepada kita melalui Alkitab. Berarti Allah sekarang tidak mungkin lagi dan tidak perlu lagi dia harus berkomunikasi seperti cara yang dicatat di dalam Alkitab terhadap Abraham, terhadap Musa, dan terhadap nabi-nabi lain. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ini adalah sebuah pandangan yang keliru, saudara. Pandangan yang memberhalakan Alkitab, yaitu sebuah pandangan yang mengatakan Allah hanya berbicara kepada kita semata-mata hanya melalui kebenaran Alkitab, melalui firman yang tertulis, dan Allah tidak berbicara kepada kita di luar Alkitab atau di luar sarana-sarana lain. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, namun saudara, kita harus memahami satu prinsip yang harus kita pahami di dalam kita mengenali suara Allah. Banyak orang, saudara, bertanya kepada saya, Pak, bagaimana kita bisa membedakan apakah benar ini merupakan suara Allah atau sebenarnya ini adalah pikiran saya sendiri, atau apa yang saya dengar itu sebenarnya adalah suara iblis yang menyamar sebagai malaikat terang. Bagaimana Pak saya bisa membedakan ini suara Tuhan dan ini bukan suara Tuhan? Nah, saudara-saudara, salah satu prinsip saudara yang diajarkan, yaitu di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 1. Ya, walaupun kalau kita baca bagian ini saudara dari ayat yang pertama sampai yang ke-6, itu sebenarnya berbicara tentang masalah ajaran sesat. Yaitu kita harus menguji, kita harus menyeleksi, kita harus mengkritisi setiap orang yang mengajarkan sesuatu. Apalagi kalau sesuatu itu adalah yang bukan merupakan ajaran firman Tuhan. Nah, tetapi saudara, prinsip di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 1 ini juga bisa dipakai saudara di dalam kita menguji, di dalam kita menyeleksi untuk membedakan apakah ini suara Allah atau bukan. Yaitu prinsip yang dipegang apa saudara? Kalau kita betul-betul percaya itu adalah suara Allah, entah itu suara Allah yang muncul secara audible, atau mungkin suara Allah yang berbicara melalui nurani kita, atau suara Allah yang berbicara saudara di dalam batin kita. Ketika kita berdoa, ketika kita bersaat teduh, ketika kita berdiam diri di hadapan Tuhan, salah satu ujian yang penting adalah apakah yang disampaikan oleh suara itu merupakan kehendak Allah,
yang sesuai dengan firman Allah yang tertulis di dalam Alkitab. Oleh karena apa, saudara? Oleh karena kita percaya bahwa Roh Kudus tidak mungkin memimpin seseorang untuk melakukan sesuatu yang jelas-jelas bertentangan dengan kebenaran firman Allah yang tertulis di dalam Alkitab. Saudara-saudara, misalnya saudara ketika saudara bersaat teduh, ketika saudara berdoa, ketika saudara mengevaluasi kehidupan saudara di hadapan Tuhan, ya. Lalu begitu selesai saudara baca firman, ya, saudara melihat ada begitu banyak korupsi yang terjadi di kantor pajak, ada begitu banyak penyalahgunaan pajak. Lalu saudara berkata seperti ini, "Pak, tadi pagi ketika saya bersaat teduh, kemudian tiba-tiba saya itu teringat, Pak, banyaknya korupsi dan penyimpangan di kantor pajak. Dan Tuhan berkata kepada saya, tahun ini kamu tidak usah bayar pajak." Saudara, pasti itu bukan suara Tuhan, saudara. Oleh karena apa? Oleh karena Allah, saudara, tidak pernah memberikan perintah kepada kita untuk tidak bayar pajak. Bahkan Tuhan Yesus sendiri pun berkata seperti ini kepada murid-muridnya, kepada orang-orang yang hidup di abad pertama pada saat itu, kepada orang-orang Israel, saudara, yang sedang berada di dalam penjajahan dan penindasan kekaisaran Romawi. Tuhan Yesus berkata kepada mereka apa, saudara? Berikanlah kepada kaisar apa yang menjadi hak milik kaisar, dan berikan kepada Allah apa yang menjadi hak milik Allah. Nah, melalui bagian ini, saudara, Tuhan Yesus mengajarkan kepada orang-orang Israel, sekalipun engkau ditindas, sekalipun engkau berada dalam kondisi yang tidak nyaman, sekalipun mungkin engkau diperintah oleh seorang kaisar yang lalim, tetapi semuanya itu tidak menjadi satu alasan untuk engkau tidak memberikan sesuatu kepada kaisar. Di dalam hal ini, Yesus mengkonfirmasi, menegaskan, engkau sebagai umat Israel, orang yang dijajah tetap harus membayar pajak di dalam hal ini. Saudara-saudara, misalnya saudara kita sedang bertengkar dengan suami kita, dengan istri kita, saudara. Mungkin pertengkarannya hanya masalah sepele, saudara. Lalu saudara berkata, tadi ketika saya berdoa, Tuhan memimpin saya dan berkata kepada saya. Oleh karena tadi pertengkarannya begitu hebat dan ada kata-kata yang kasar yang dikeluarkan oleh istri saya, maka Tuhan berkata kepada saya, ceraikanlah istrimu daripada membuatmu susah hati seumur hidup. Jelas, saudara, itu bukan suara Tuhan. Itu bukan suara Tuhan. Kenapa? Karena itu jelas-jelas bertentangan dengan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita itu saudara dipanggil untuk fighting for your marriage. Bukan berkelahi, saudara, untuk pernikahan. Tetapi bagaimana kita berjuang untuk pernikahan kita. Mungkin kita ada konflik, mungkin kita ada ketidakcocokan, mungkin kita ada penyelewengan, ketidaksetiaan. Tetapi bukan gara-gara itu semua kita langsung memutuskan untuk bercerai. Kita harus berjuang. Bagaimana merajut kembali. Bagaimana merawat kembali kehidupan pernikahan kita, saudara. Bukan dengan cara mudah dan cara gampang untuk mengatasi masalah, kita langsung menceraikan pasangan kita. Tanpa memikirkan dengan serius, menggumulkan, mendoakan, dan memperhatikan prinsip tuntunan firman Tuhan berkaitan tentang hal ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya mengutip, saudara, perkataan seorang teolog Pentakosta. Ini bukan seorang aliran Injili, bukan seorang Protestan Reform, saudara, tetapi dia adalah seorang teolog Pentakosta yang bernama Donald G. Ya, dia adalah pendeta dari Assemblies of God. Ya, kalau di Indonesia gereja ini namanya adalah Gereja Sidang Jemaat Allah. Itu adalah gereja Protestan beraliran Pentakosta. Nah, dia mengucapkan kalimat seperti ini. Alkitab memberikan tempat untuk tuntunan Roh Kudus berupa pesan ilahi, tetapi proporsi tuntunan itu harus tetap dijaga. Orang Kristen mula-mula yang hidup di abad pertama, saudara, tidak terus-menerus menerima suara-suara seperti itu dari Allah. Dalam banyak hal, mereka mengambil keputusan
berdasarkan yang sering kita sebut sebagai akal sehat yang dikuduskan dan menjalani kehidupan yang betul-betul normal. Jadi saudara-saudara, ketika berbicara topik tentang mengenal suara Allah, ini bukan topik yang lalu kita ini sebagai orang-orang Protestan Injili alergi dengan istilah ini. Pak, Bapak bahas topik ini kan topik yang biasanya Pak sering digunakan atau istilah yang sering digunakan di dalam lingkungan karismatik dan Pentakosta. Masa kita Pak gereja Injili membicarakan tentang hal ini? Keliru saudara. Kalau kita memperhatikan pengajaran Alkitab, baik di dalam perjanjian lama, baik di dalam perjanjian baru, baik di dalam sejarah kekristenan dan sejarah gereja, orang-orang yang dipakai oleh Allah, orang-orang yang berkata saya adalah murid Kristus, tidak akan pernah terlepas. Kita itu perlu memiliki kepekaan untuk mendengarkan dan mengenali suara Tuhan, untuk kita bisa menjalani hidup ini sesuai dengan arahan Tuhan dan kehendak Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tetapi poin yang ingin saya tekankan melalui perkataan daripada Donald G. ini, saudara, artinya jangan sampai kita itu jatuh kepada ekstrim. Kita hanya ingin mencari suara Allah secara langsung, direct line berbicara kepada kita. Jangan saudara. Tetapi kita belajar, dikatakan di dalam bagian ini, mengambil keputusan-keputusan di dalam hidup ini berdasarkan akal sehat yang dikuduskan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kita menggunakan akal sehat kita di dalam ketundukan dan di dalam ketaatan kepada firman. Kita tidak menggunakan akal sehat kita dengan liar, kita tidak menggunakan akal sehat kita di dalam keegoisan diri, kita tidak menggunakan akal sehat yang Tuhan berikan kepada kita, saudara, untuk kepentingan dan kemuliaan diri kita sendiri, tetapi kita menggunakan akal sehat yang Tuhan berikan kepada kita di dalam kasih, di dalam ketaatan, di dalam ketundukan kepada Tuhan. Saudara-saudara, sebentar lagi gereja kita, saudara, akan memilih kemajelisan periode baru 2024-2026. Di dalam memilih orang-orang yang duduk di dalam kemajelisan, kita pun tidak berdasarkan like dislike. Karena saya suka dengan si A, tidak suka dengan si B. Karena saya dekat dengan si A, tidak dekat dengan si B. Bukan itu. Tata dasar gereja mengatur sedemikian rupa kriteria dari seorang majelis. Sekalipun kita tahu tidak ada orang yang sempurna termasuk kami hamba Tuhan. Tetapi perlu ada hikmat Allah, tuntunan Allah di dalam bagian ini. Tentu pertama-tama diharapkan orang-orang yang duduk di dalam kemajelisan adalah orang-orang yang sudah lahir baru, adalah orang-orang yang cinta Tuhan, orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang memiliki karakter yang baik, sekalipun tentu mereka bukan orang yang sempurna, tetapi di dalam hidupnya menunjukkan hasrat untuk makin bertumbuh mengasihi Tuhan. Dan kita saudara ingin bukan hanya sekedar bicara tentang karakter yang baik, tetapi juga bagaimana orang itu memiliki kompetensi yang tepat. The right man on the right place. Karena di dalam pelayanan, jangankan bicara tentang pelayanan, termasuk juga saudara yang punya perusahaan, saudara bukan sekedar mencari orang yang baik dan orang yang jujur kan. Perlu sekali kita punya staf, punya karyawan yang baik dan jujur. Tetapi itu tidak cukup, perlu memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidangnya. Bahkan bukan hanya itu saja, saudara. Menjadi seorang majelis juga adalah dia bukan hanya harus kompeten di dalam bidangnya, tetapi juga ingat dia akan mengambil keputusan-keputusan lain di luar bidangnya. Ada hal-hal tertentu yang tidak mudah, masalah penggunaan keuangan gereja, masalah apakah pemberkatan nikah akan dilanjutkan ke orang ini atau tidak. Jadi bukan sekedar bicara tentang bidang saya, tapi bagaimana orang ini juga merespons, menyikapi masalah-masalah hidup bergereja yang tidak mudah. Kemudian saudara, bagaimana kalau misalnya pendapat saya atau kita secara pribadi tidak disetujui di rapat pleno majelis? Apakah kita jadi orang yang ngambek, saudara, lalu kita membangun kubu tertentu di luar kemajelisan, dan kita akhirnya menimbulkan kekisruhan, memecah belah gereja?
Begitu banyak saudara aspek-aspek yang harus kita pertimbangkan di dalam kita memilih orang-orang yang ada di dalam kemajelisan. Dan itu berbicara tentang akal sehat yang dikuduskan. Tentu kita bukan orang yang sempurna. Kita juga bisa salah. Tetapi kita sungguh-sungguh mencari pimpinan. Bukan bicara tentang diri saya, bukan bicara tentang orang-orang tertentu, tapi bicara gereja ini adalah milik Tuhan. Dan gereja ini harus dipimpin oleh orang-orang yang betul-betul mencintai Tuhan, yang memiliki hikmat, yang memiliki kasih, yang memiliki kedewasaan, kematangan di dalam menghadapi perbedaan pendapat. Kalau majelis saudara sebentar-sebentar ngambek, sebentar-sebentar tersinggung, ya karena ngambek lalu tidak pelayanan, akan sulit sekali duduk di dalam kemajelisan. Dan kita perlu pertolongan kasih karunia Tuhan di dalam menghadapi semuanya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Jadi saudara, prinsip paling utama yang kita pegang untuk menguji apakah yang kita dengar ini adalah betul-betul suara Allah atau bukan adalah apakah suara itu membawa kita makin mengasihi Tuhan. Apakah suara yang kita dengar itu saudara membawa kita makin mencintai Tuhan. Apakah suara yang kita dengar itu entah itu di dalam doa pribadi kita, entah di dalam perenungan pribadi kita, entah di dalam saat teduh kita, suara itu membawa kita untuk makin taat kepada Tuhan. Dan apa yang dinyatakan di dalam suara itu tidak bertentangan dengan apa yang Alkitab ajarkan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tidak ada pemisahan antara Roh Kudus dan Alkitab. Roh Kudus tidak pernah memimpin seseorang melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran Alkitab. Barang siapa mendengarkan Alkitab, dia mendengarkan Allah. Tetapi barang siapa mengabaikan Alkitab, dia mengabaikan Allah. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya masih ingat saudara ketika tahun 2005. Saya itu 6 bersaudara, saya adalah anak bungsu, anak yang ke-6. Dan anak yang ke-4 itu adalah koko saya, seorang laki-laki. Dan saya ingat saudara, di tahun 2005 itu, kakak laki-laki saya ini dipanggil oleh Tuhan di dalam usia 35 tahun. Dan kepergiannya sangat mendadak. Ya, kita tidak tahu pasti saudara, mungkin kakak saya itu serangan jantung. 1 hari sebelumnya saudara, dia masih sehat. 1 hari sebelum dia meninggal saudara, dia masih menghadiri pesta, dia masih tersenyum, dia masih ngobrol, dia masih tertawa dengan keluarga besar lain. Tetapi keesokan harinya dia meninggal pada saat dia tidur. Saudara-saudara, ketika istrinya membangunkan dia, kok nggak bangun-bangun begitu. Kemudian dibawa ke rumah sakit yang terdekat dan dokter mengatakan ini kemungkinan sudah meninggal pada saat dalam perjalanan dari rumah ke rumah sakit. Kakak saya meninggal di dalam usia 35 tahun, meninggalkan seorang istri dan seorang anak yang pada saat itu masih berusia 1 tahun. Nah saudara-saudara, di depan peti jenazahnya, saya mencoba untuk melihat wajah daripada kakak saya. Dan pada saat itu saudara, pertama kali di dalam hidup saya cukup sering mendengar suara Allah dalam hidup saya walaupun tidak selalu berupa audible. Ya, seolah-olah ada suara yang begitu jelas berbicara di telinga saya. Tetapi ini pertama kalinya seumur hidup saya. Dan baru 1 kali ini saudara, saya mengalami sebuah peristiwa di mana Tuhan mengingatkan saya untuk saya masuk sekolah teologi, menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan sepenuh waktu. Di depan peti jenazah daripada kakak saya itu ada suara yang seolah-olah begitu keras berbicara di telinga saya yang berkata seperti ini. Binsar, hidup ini sangat singkat. Dan ada kalimat berikutnya saudara yang mengingatkan saya kepada firman Tuhan di dalam Alkitab. Di dalam Yakobus pasal yang keempat ayat 14 yang mengatakan. Hidup ini sangat singkat. Seperti uap
yang kelihatan sebentar, tetapi akan lenyap. Berapa lama lagi engkau menunda untuk masuk sekolah teologi? Saudara-saudara, jujur memang saya sudah lama sekali saudara mendapat panggilan sebenarnya untuk menjadi hamba Tuhan. Sejak saya lulus SMA, sebenarnya panggilan itu ada. Tetapi saya tidak yakin. Saya merasa tidak yakin, jangan-jangan itu cuma keinginan saya, hasrat saya. Tetapi betul belum tentu itu adalah kehendak Tuhan. Sampai akhirnya saudara, saya masuk seminari, saya masuk sekolah teologi, saya tunda terus. Tahun 2005 itu usia saya pada saat itu 30 tahun. Dan perkataan Tuhan yang audible itu yang saya dengar saudara, itu menghancurkan hati saya. Berapa lama lagi saya akan menunda masuk sekolah teologi? Hidup ini sangat singkat. Saya tidak tahu berapa lama saya hidup. Kakak saya hidup cuma 35 tahun. Padahal beberapa bulan lagi dia akan ulang tahun usia yang ke-36. Tetapi Tuhan tidak izinkan. Dan sejak peristiwa itulah saudara, di bulan Juli 2006, saya menyerahkan diri saya menjadi hamba Tuhan. Saya masuk sekolah teologi pada usia 31 tahun. Usia 31 tahun mungkin saudara tidak muda lagi. Tetapi saya percaya juga belum terlambat. Karena Tuhan punya waktunya masing-masing untuk setiap orang. Tetapi saudara, panggilan hidup saya untuk menjadi hamba Tuhan itu dikonfirmasi, diteguhkan ketika saya hening, berdiam diri di depan jenazah kakak saya tahun 2005. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sekalipun saudara kita tahu kadang-kadang kita mendengar, Pak saya itu kalau mendengar suara Tuhan berbicara itu agak alergi, agak anti Pak. Karena banyak kadang-kadang disalahgunakan. Ada orang mengaku melihat ketemu Tuhan Yesus. Ada orang yang mengaku Tuhan berbicara ini dan itu kepada saya. Dan sebenarnya semua yang dia sampaikan itu adalah sebuah kebohongan besar. Betul saudara, mungkin ada penyalahgunaan yang bisa terjadi. Tetapi tidak berarti adanya penyalahgunaan itu membuat kita saudara menutup semua kemungkinan Allah berkomunikasi kepada kita. Kalau kita memperhatikan sejarah gereja dan misi, catatan sejarah di abad yang ke-19 saudara. Kalau saudara search di Google atau baca biografi dari Sadhu Sundarsi. Sadhu Sundarsi itu saudara adalah orang India, orang Hindu yang begitu fanatik dan anti kekristenan. Ada Alkitab dibakar oleh dia, ada orang-orang Kristen yang hidup di India pada saat itu, dia coba musnahkan saudara, dia coba bunuh. Tetapi kalau kita baca biografi daripada Sadhu Sundarsi, di situ dia bertobat pada saat Tuhan Yesus berbicara dan menampakkan diri kepadanya. Perjumpaan dengan Tuhan Yesus itulah yang mengubah hidupnya, sehingga dia memutuskan menjadi seorang misionaris. Orang yang sangat dipakai oleh Tuhan, orang yang hidupnya saleh, orang yang menyerahkan segala yang dia punya untuk pekabaran Injil. Dan kita tidak bisa membatasi cara Allah bekerja di dalam hidup kita. Tapi saudara sekali lagi jangan gara-gara itu saudara lebih memfokuskan mencari pengalaman-pengalaman yang sensasional itu saudara, ketimbang kita mencari tuntunan Allah, hikmat Allah melalui kitab suci, melalui firman yang tertulis di dalam Alkitab. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, seorang penulis Kristen dan seorang teolog yang bernama Wayne Grudem, dia berkata seperti ini. Alkitab cukup bagi kita, dalam arti Alkitab berisi segala sesuatu yang kita butuhkan, segala sesuatu yang kita perlukan dari Allah untuk kita bisa menjalani hidup yang berkenan kepada Tuhan. Alkitab itu saudara bukan berisi tentang segala sesuatu yang ingin kita tahu dalam hidup ini. Bukan saudara. Supaya kita mengetahui keselamatan, ajaran yang benar untuk mengetahui kehendaknya bagi kita. Kita tidak boleh menambah ajaran-ajaran Alkitab dengan ajaran baru yang kita buat sendiri. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, sekalipun Alkitab itu berisi tentang kehendak Allah,
Allah menyingkapkan dirinya. Allah menyingkapkan dan membukakan kehendaknya melalui firman yang tertulis di dalam Alkitab. Tetapi kita harus sadar, saudara, Alkitab itu tidak berbicara dan menuntun kita secara detail di dalam hidup. Contoh sederhana, saudara. Alkitab betul memberikan tuntunan kepada kita bagaimana kita memilih pasangan hidup. Memilih pasangan hidup harus yang seiman, harus yang cinta Tuhan, harus orang yang baik, yang karakternya bertanggung jawab, yang mandiri. Betul, saudara, semua itu diberikan, dituntun oleh Alkitab bagaimana kita seharusnya memilih pasangan hidup. Prinsip-prinsip umum itu dikemukakan di dalam Alkitab. Tetapi saudara, Alkitab itu tidak menuntun dan memberitahukan kepada kita. Dari sekian banyak orang yang cinta Tuhan yang saya temui, dari sekian banyak orang baik di dunia ini yang saya temui, saya ini harus menikah dengan si A kah? Saya ini harus menikah dengan si B kah atau si C? Tidak ada, saudara. Makanya di dalam kasus-kasus mencari tuntunan Allah yang sifatnya pribadi dan personal ini, kita itu membutuhkan suara Allah. Kita membutuhkan firman, kita membutuhkan hikmat, kita membutuhkan akal sehat yang dikuduskan, yang diterangi firman dan kuasa Roh Kudus untuk mengambil keputusan. Saudara-saudara, Alkitab memberikan tuntunan kepada kita, saudara, bagaimana kita memilih pekerjaan. Ada tuntunan-tuntunan yang Alkitab berikan. Ya, apakah kita betul-betul bekerja di tempat yang sesuai dengan bidang kita, sesuai dengan keahlian kita, sesuai dengan talenta kita. Ada prinsip-prinsip Alkitab yang menuntun kita untuk menemukan pekerjaan yang tepat. Tapi Alkitab, saudara, tidak memandu kita secara detail. Saya ini harus kerja di perusahaan A kah? Saya ini harus kerja di perusahaan B atau C? Enggak, saudara. Ini adalah sebuah keputusan dan pertimbangan yang sifatnya personal, pribadi, sehingga di dalam kasus-kasus yang personal seperti ini, kita itu betul-betul membutuhkan suara Allah dan tuntunan Allah untuk kita dapat mengambil keputusan dengan tepat. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita hanya bisa mengenali suara Allah dengan benar di dalam hidup ini jika kita sungguh-sungguh mengenal Allah, knowing God. 1 Januari yang lalu, saudara, saya membahas apa perbedaan antara knowing about God dengan knowing God. Apa perbedaan antara tahu tentang Allah, knowing about God, dengan knowing God, mengenal Allah, punya relasi yang intim, punya relasi pribadi dengan Allah. Itu adalah dua hal yang berbeda. Dan knowing God di sini, mengenal Allah di sini adalah bicara tentang punya relasi yang intim dengan Allah dan firman. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan sulit memiliki ketajaman dan memiliki kepekaan untuk mengenali suara Allah di dalam hidup kita, saudara. Apabila kita itu tidak intim dengan Allah, tidak dekat dengan Allah. Suami istri yang tidak intim, suami istri yang tidak dekat satu dengan yang lain, mereka juga akan sulit untuk memahami kebutuhan dan kehendak masing-masing. Maka saya percaya prinsip ini pun juga berlaku di dalam relasi kita dengan Tuhan. Intimacy needs time. Keintiman itu selalu membutuhkan waktu. Saudara tidak mungkin bisa mengenal saya dengan baik kalau saudara setiap kali ketemu saya cuma misalnya salaman. Gimana kabarnya, Pak? Tuhan memberkati. Demikian juga sebaliknya, saudara. Saudara cuma tahu saya, tetapi saudara tidak akan bisa kenal dalam dengan saya. Saudara hanya bisa kenal dalam dengan saya kalau saudara menyediakan waktu untuk banyak berbicara dengan saya. Bersama-sama dengan saya. Melihat saya, bagaimana ya Pak Binsar itu kalau lagi marah, bagaimana ya Pak Binsar itu kalau lagi emosi, bagaimana ya Pak Binsar itu mengambil keputusan. Jelas, saudara, dalam hal ini, yang paling intim, yang paling dekat, yang paling tahu itu adalah istri saya. Karena istri saya yang sehari-hari bersama-sama dengan saya. Maka saudara, di dalam relasi kita dengan Tuhan juga seperti itu. Intimacy needs time.
Keintiman kita dengan Tuhan itu membutuhkan waktu. Bagus saudara, kita itu disiplin untuk olahraga. Ada orang-orang tertentu untuk mengolah tubuhnya, untuk menjaga kebugaran tubuhnya. 1 hari tidak bisa tanpa nge-gym. Gak apa-apa saudara. Tetapi apakah kita juga saudara menyediakan waktu kita untuk senantiasa terkoneksi, terhubung dengan Tuhan. Terkoneksi dan terhubung dengan Tuhan itu saudara tidak selalu wujudnya, bentuknya adalah dalam bentuk saat teduh. Sekalipun saat teduh itu perlu kita lakukan. Tetapi bagaimana di dalam keseharian kita? Di tengah-tengah keramaian orang banyak. Di tengah-tengah kita melakukan pekerjaan-pekerjaan kita. Entah kita sebagai bos, entah kita sebagai atasan, entah kita sebagai karyawan saudara. Kita itu senantiasa terkoneksi kepada Tuhan. Tuhan itu hadir bukan hanya di dalam ibadah ini. Tuhan itu hadir bukan hanya ketika kita berdoa. Tuhan itu hadir bukan hanya ketika kita saat teduh. Tuhan itu hadir di dalam seluruh aspek hidup kita. Ketika kita ada di mall, ketika kita sedang berliburan, ketika kita sedang bekerja, ketika kita sedang memberikan arahan kepada karyawan atau kepada staf kita. Di dalam keseharian kita, Allah itu hadir bersama-sama dengan kita. Masalahnya adalah, apakah kita itu betul-betul peka akan suara Allah dan kehendak Allah dalam hidup kita? Saudara-saudara, saya ingin menutup renungan firman Tuhan ini dengan perkataan Tuhan Yesus. Di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-10, ayat yang ke-4, Injil Yohanes pasal yang ke-10, ayat yang ke-4, Tuhan Yesus berkata seperti ini. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, dibawa oleh sang gembala itu, ia sang gembala berjalan di depan mereka. Dan domba-domba itu mengikuti dia, mengikuti sang gembala. Karena domba-domba itu mereka mengenal suara sang gembala. Lalu perhatikan saudara, Yohanes pasal yang ke-10 ayat 27 dikatakan seperti ini. Domba-dombaku mendengar suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Saudara-saudara, kalau kita mengatakan bahwa kita ini adalah domba-domba Kristus, kita ini adalah murid-murid Kristus, dan Tuhan Yesus adalah sang gembala hidup kita. Pertanyaannya adalah, apakah kita ini benar-benar bisa mengenali suara gembala agung hidup kita? Apakah kita ini memiliki relasi yang intim dengan dia? Saudara-saudara, Alkitab diberikan kepada kita, saudara, bukan sekedar sebagai sebuah aksesoris. Alkitab diberikan kepada kita, saudara, bukan sekedar sebuah pajangan. Alkitab diberikan kepada kita, saudara, bukan sekedar sebuah upacara ritual yang diberikan pada saat baptisan kudus maupun pada saat pemberkatan nikah. Bukan, saudara. Tetapi Alkitab diberikan supaya kita bisa mendengarkan suara Allah melalui tuntunan kuasa Roh Kudus yang memberikan penerangan ilahi ketika kita membaca dan merenungkan firman. Barang siapa mendengarkan Alkitab, dia mendengarkan Allah. Barang siapa mengabaikan Alkitab, dia mengabaikan Allah. Biarlah kiranya Tuhan menolong dan memampukan kita untuk mengenali suara Allah. Suara Allah yang mungkin suara itu begitu lembut berbicara kepada kita dengan berbagai macam cara, sarana-sarana di dalam anugerah dan kedaulatannya. Kiranya Tuhan menemukan kita sebagai domba-domba yang setia, yang taat kepada Sang Gembala Agung, Tuhan Yesus dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkaulah Gembala Agung hidup kami. Kami sadar ya Tuhan, mungkin kami sudah pernah mengambil keputusan-keputusan yang keliru, keputusan-keputusan yang salah di dalam hidup ini. Kami bersikap, berespons dengan impulsif, dengan kemarahan, dengan emosional yang tak terkendali, sehingga kami mengambil keputusan-keputusan yang penting di dalam kondisi yang marah,
yang tidak seharusnya kami segera ambil keputusan itu. Tetapi kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang mencintai kami, mengasihi kami. Memiliki Kristus dan dimiliki oleh Kristus, itulah kebahagiaan dan kepuasan hidup kami. Engkau mengenali kami dengan sempurna, ya Tuhan, sebagai domba-dombamu lebih daripada siapa. Dan kami rindu, kami menjadi pribadi yang makin hari memiliki kepekaan dan ketajaman untuk mengenali suara Gembala Agung kami, Tuhan Yesus. Engkau yang bisa berbicara kepada kami ketika Tuhan mengizinkan pergumulan-pergumulan hidup yang kami alami. Engkau yang berbicara dan menyapa kami melalui orang-orang yang Tuhan izinkan hadir dalam hidup kami. Engkau yang berbicara dan menyapa kami melalui doa-doa yang kami panjatkan ke hadapan-Mu. Engkau yang berbicara dan menyapa kami melalui ibadah-ibadah dan persekutuan yang kami hadiri seperti pada hari ini. Ya Tuhan, biarlah langkah-langkah hidup kami boleh selaras dan sesuai dengan pimpinan dan kehendak Tuhan. Sehingga sungguh-sungguh ya Tuhan, kami menjalani hidup ini bukan berdasarkan keinginan kami, selera kami, kesenangan diri kami sendiri. Tetapi betul-betul kami sungguh-sungguh mencari pimpinan dan kehendak Tuhan. Karena kami percaya bahwa kehendak dan pimpinan Tuhan tidak pernah salah dalam hidup kami. Apa yang terbaik menurut kami, belum tentu hal itu terbaik menurut Tuhan. Tetapi kami mengimani dan mengamini apa yang baik menurut Tuhan, itu juga pasti baik buat diri kami. Karena Engkau Bapa Surgawi adalah Allah yang paling tahu apa yang terbaik, apa yang kami paling butuhkan di dalam hidup ini. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin.